Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hari ini kita melaksanakan diskusi forum konsultasi publik dalam rangka pelayanan publik Polres Sibolga. Hari ini kita mengundang dari teman-teman mahasiswa yang cantik, senyumnya menarik, kemudian dari media TV MIC, kemudian dari tokoh agama Ustadz Khairil Amin, kemudian dari tokoh masyarakat dan pengguna, dalam hal ini adik-adik dari mahasiswa. Kemudian turut hadir Bapak Kasat Lantas, Bapak KSPKT, kemudian Bapak Kasiwas, dan dari Kasat Intel Polres Sibolga. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya memaparkan, menjelaskan sedikit tentang pelayanan publik Polres Sibolga. Kita mengadakan forum konsultasi publik ini sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2017, bagaimana kita sebagai penyelenggara pelayanan publik menerima saran, masukan, dan kritik dari bapak-bapak tentunya nanti. Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini Pak, dapat kita saksikan bahwa pelayanan publik Polres Sibolga tahun 2024 itu melakukan beberapa perbaikan sarana dan prasarana itu di ruang pelayanan publik Satpintelkam, agar masyarakat yang datang ke Satpintelkam untuk mengurus SPCK dapat nyaman. Kita merubah bentuknya yang tadinya terbuka, kita tutup dan dipasang pendingin ruangan. Kemudian di sana ada ruang baca, kemudian ada ruang laktasi, di luar juga ada wifi atau juga itu ruang tunggu untuk bagi yang perokok di depan, nah, depannya. Kemudian untuk SKCK tetap menutup. Kemudian ruang pelayanan Satlantas, ruang tunggunya juga kita adakan perbaikan atau dibuat ruang tunggu yang nyaman, yang sebelumnya ini dapat dilihat ini tidak ada. Kemudian kita bangun dengan anggaran yang ada, kecil tapi lengkap. Di sana sudah disediakan agar masyarakat yang menunggu juga nyaman di sana. Dan ini juga kita perbaiki, kita renovasi ruang SPKT supaya di dalamnya itu juga nyaman. Di sana fasilitasnya juga kita beri pendingin, kemudian televisi, ruang bermain anak, ruang konsultasi, dan juga ada untuk masyarakat yang disabilitas juga disediakan toilet di sana. Kemudian Bapak Kapolres juga merubah sistem bagaimana pelayanan yang mudah dan cepat dalam memberikan
pelayanan mudah dan cepat. Tidak ada kita untuk mempersulit. Apabila ada mempersulit, tentunya itu bukan perintah dari pimpinan, dan tentunya apabila ketahuan akan diberi sanksi dan teguran. Kita berupaya melayani masyarakat dengan hati humanis, amanah, tulus dan ikhlas. Kemudian apabila masyarakat itu lambat pelayanannya, lama menunggu, maka di sana juga diberikan kompensasi berupa minum dan snack. Silakan nanti kalau bapak-bapak dipersulit di sana, tidak sesuai dengan yang ditentukan di sana bahwa SKCK itu bisa selesai 30 menit, lebih dari 30 menit masyarakat boleh meminta kompensasi. Untuk sementara yang bisa kami siapkan adalah berupa minum dan snack. Kemudian di SKCK itu di sana ditetapkan pembayaran 30.000 bisa dengan kris. Jadi apabila tidak membawa uang tunai, bisa membayar melalui kris. Kemudian memberikan wifi gratis dan scan wifi untuk mempermudah masyarakat juga mengakses informasi pelayanan publik di tempatnya masing-masing, ya Pak, di SPKT, di SKCK, kemudian di Lantas itu ada informasi yang dibuat di media sosial, Facebook, di Instagram, itu di sana juga bisa dilihat dan bisa diakses secara cuma-cuma di ruangan, di tempat-tempat pelayanan SPKT, SKCK dan SIM. Bapak Kapolres Sibolga tahun 2024 sudah berupaya membangun sarana sistem pelayanan dan kompensasi serta pengaduan dari masyarakat. Penting rasanya kami apabila kami menilai diri kami bahwa kami sudah baik kepada masyarakat, tapi sangat dibutuhkan orang lain yang harus menilai kita. Makanya bapak-bapak ini kami undang ke sini memberikan bimbingan, arahan, saran, kritik kepada kami tentang pelayanan publik yang sudah kami buat, bahwa niat kami tulus, ikhlas melayani masyarakat dengan sepenuh hati, humanis, amanah, tulus dan ikhlas. Untuk itu kami nanti secara bergantian dari kenapa wanita saya arahkan untuk duduk di samping saya supaya adik mahasiswa ini yang dahulu. Sepakat ya, wanita didahulukan. Ya, begitu. Baik, terima kasih yang saya hormati untuk seluruhnya. Saya di sini sebagai mahasiswa dari STI Al ya, Sibolga Tapken. Jadi kami selama 40 hari sebelumnya telah melakukan magang di Polres Sibolga. Kebetulan kami mengadakan penelitian terhadap pelayanan publik di Polres Sibolga. Jadi setelah kami melakukan penelitian, maka di sini dapat kami berikan sebuah saran, kesimpulan buat bapak-bapak sekalian, bapak polisi kami yang tercinta. Jadi menurut saya dalam pandangan sebagai mahasiswi, pertama nih ya, pelayanan publik di Polres Sibolga itu secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik.
saya memberi apresiasi kepada pihak Polres Sibolga. Kemudian petugasnya juga selalu menunjukkan sifat yang profesional, ramah, cepat tanggap kepada kebutuhan masyarakat. Kemudian sistem administrasinya juga kami telah perhatikan bahwa sistem administrasinya juga sudah cepat. Kebetulan tadi Bapak sempat singgung masalah tentang kompensasi. Nah, saya juga merasa luar biasa dengan adanya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat tentang keterlambatan jika ada administrasinya yang lama dilakukan oleh pihak Polres. Kemudian juga saya sangat mengapresiasi inisiatif dari Polres Sibolga itu terkait tentang keterbukaan informasi. Kemudian mendukung berbasisnya teknologi. Tadi ada pembayaran sistem kris yang tadi Bapak sampaikan. Kita tahu saat ini jarang sekarang orang megang duit cash. Jadi biasanya orang lebih suka pakai kris. Dan pihak Polres Sibolga terus melakukan inovasi terhadap kebijakan tersebut. Kemudian selanjutnya, namun pasti ada selalu ruang untuk inovasi. Jadi selama saya melakukan penelitian di sini, ada beberapa nih saran yang kami ajukan. Jadi kebetulan saya juga sempat di Satlantas, ada bermasalah kemarin. Salah satu yang membuat saya agak merasa kurang nyaman adalah ruang tunggu, di mana saat itu ada lonjakan pengunjung. Jadi saat itu kami tidak dapat masuk ke ruang tunggu dan harus berdiri. Jadi kami ada sekitar 25 menit lebih berdiri di luar. Dan memang saat itu kondisinya siang hari dan panas. Tapi kami sadar mungkin itu adalah keterbatasan lokasi. Jadi saya harap kebetulan misalnya ada berkah nih, dapat diperluas lokasinya, anggarannya diperbanyak. Kemudian ini untuk saran lagi dari anak muda. Jadi kan karena sekarang sistem online nih, kadang-kala kan lonjakan pengunjung seperti di SKCK kan akhir-akhir ini banyak nih karena ada P3K, SKCK. Jadi bisa nggak nanti ya polisi kira-kira kasih sistem online kayak sistem antrian online supaya kita kan nggak buang-buang waktu. Jadi itu saja saran dari saya sebagai mahasiswa. Terima kasih buat kesempatannya. Sarannya kepada Pak Kasat SKCK dan Kasat Lantas bisa terkait sistem online untuk antrian permohonan itu Pak. Selanjutnya dari media TV Bapak Sukri dari MNC. Terima kasih Komandan. Izin, nama saya Sukri Adi Tanjung. Saya dari MNC Group, kantor di Jakarta, tapi saya kontributor di sini dan kebetulan ketua jurnalis peduli lingkungan Sibolga Kapten. Kalau terkait baik di SKCK, kebetulan semalam saya 2 hari di sini. Izin Komandan, saya kebanyakan yang komplain itu masyarakat itu hanya membandingkan yang di sini dengan yang di sebelah. Kalau di sini kan sudah berdasarkan harus download aplikasi polisi presisi dulu, terus isi, terus daftarkan, keluar. Kebetulan orang itu ada yang semalam kebetulan nggak mengerti, jadi kami banyak yang bantu juga, dari media membantu juga, cuman orang itu membandingkan dari Polres sebelah. Karena di sana tidak pakai aplikasi online, jadi orang juga kok di sana beda ya sama di sini. Padahal aturan yang berlaku itu harus online dulu. Terakhir kami ngasih pemahaman juga sama ada dari personel detail yang di dalam, baru orang itu mengerti. Hanya di situ saja. Cuman masyarakat ini memang nggak mau lama-lama, memang orang itu tipenya pembosan. Jadi kami kasih edukasi, kalau boleh Bu, diikuti saja, jangan ibu bandingkan yang lain sesuai dengan KTP. Mungkin itu aja. Kalau terkait SIM, sudah keren lah. Kalau Satlantas sudah capek kita pagi kerja, malam kerja, kita nggak ada kritik, nggak ada lagi lah Pak Kasat. Nanti bisa dijelaskan sama Bapak Pak Kasat KUR yang kemudian dari Pak Ustadz selaku tokoh agama. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Khairul Anwar Stokul. Sini saya mewakili ataupun sebagai tokoh agama diamanahkan untuk berhadir di forum konsultasi ini. Maka saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, terkait pelayanan publik Polres Sibolga ini sudah kita akui, ini sudah bagus, baik dari pengurusan dari SKCK, SIM, dan lain sebagainya. Kalau dulu orang kalau jumpa dengan polisi takut, segan, tapi pada akhir-akhir ini, zaman ini, mengapa masyarakat itu berani akrab begitu? Apa penyebabnya? Salah satunya adalah itu ramah tamahnya bisa jadi penyebabnya, sehingga mereka tak takut lagi. Mungkin kalau dulu kan agak bringis, agak samar gitu. Kalau mendengar polisi takut gitu. Tapi alhamdulillah untuk ini kita lihat, karena pertama keramah tamahannya, yang kedua sigapnya, alhamdulillah. Tapi pun demikian pasti ada di samping kebaikan pasti ada kekurangan dan itu. Maka kami saran kami, saya selaku tokoh agama meminta kepada Bapak Ibu Polres bahwasanya tadi sudah ada kita lihat kris, ini luar biasa, ini memudahkan, tidak ketinggalan zaman. Akan tetapi kita perlu juga Pak, semua rumah ibadah itu kalau boleh itu Bapak turunlah ke masjid, gereja, untuk apa? Sosialisasi. Karena beberapa di tempat rumah ibadah itu mereka juga ada juga yang gaptek. Apa itu kris? Apa itu aplikasi ini? Jangankan untuk memilikinya, untuk mengenalnya saja pun mereka tak tahu. Maka perlu kepada Bapak untuk mensosialisasikannya ke masjid, gereja, dan bentuk rumah ibadah lain. Mengapa? Supaya untuk memudahkan masyarakat ketika untuk mengurus apa-apa yang diperlukan seperti SKCK, mereka tak kaku lagi. Maka Pak Polisi kami yakin dan percaya dari segi keamanan luar biasa. Maka kami berharap ada kelas sosialisasi ke rumah ibadah supaya lebih dekat lagi, lebih akrab, sehingga pelayanan publik yang ada di Polres ini masyarakat itu lebih berani ya. Dulu kan takut polisi gara-gara ini, tapi sekarang sudah ramah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, apalagi di ruang publik sentral ini ketika ada datang langsung disambut dengan baik. Ada apa yang perlu dibantu? Maka itulah saran kami selaku agama, ada sosialisasi ke rumah ibadah supaya semua tahu informasi. Walaupun sekarang adalah canggih IT, tak semua orang tua mungkin yang belum paham. Mungkin itu Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari tokoh masyarakat berikut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, nama saya Mas Tanjung dari Toko Masyarakat. Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hendak ingin mengurus surat-surat, katakanlah untuk pembuatan SIM dan untuk pembuatan SKCK. Rata-rata masyarakat yang ada di Sibolga membuat suatu aspirasi yang sangat baik untuk kepolisian Polres Sibolga Kota. Yang dalam arti kata, sebelum masyarakat hendak ingin mengurus sesuatu, katakanlah SIM, surat izin mengemudi, mereka itu pertama kali apa yang perlu kami bawa ke sana. Jadi saya arahkan aja, saya bukan calon, saya arahkan
yang perlu dibawa di situ hanya fotokopi KTP. Dan saya antar itu masyarakat ke Lantas Polres Korea untuk pembuatan SIM. Dan mereka sini aman, ya katakan istilah takjub atas kesediaan daripada fasilitas yang ada di kantor Kasatlantas. Ada ruang tunggu, ada televisi, ada wifi, ada aqua. Itu di Satlantas. Yang tidak ada seperti di SKCK, aqua itu nggak ada, Pak. Sementara orang itu sampai menulis di situ. Jadi itulah jadinya kondisi itu, Pak. Dalam arti kata, kondisi Satlantas kok bisa ada ya, kondisi tidak ada ya. Nah itulah dari masyarakat ya. Ya itulah murid-murid dari masyarakat, Pak. Mohon izin dan mudah-mudahan nantinya Polres Bulgar menjadi is the best. Boleh beli budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah forum konsultasi publik diberikan langsung saran dan masukan, juga kritikan tentunya untuk kebaikan kami ke depan untuk tahun 2025. Jadi saya berikan kesempatan kepada Pak untuk menjelaskan. Kalau saya lihat di SKCK itu ada aqua, cuman tadi ini Pak snack drink itu diberikan kepada keterlambatan, jadi kompensasi di SPKD juga ada. Ini langsung dijawab sama Pak Kapur Yanmen. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi tadi kita sudah mendengarkan apresiasi katanya kepada Polres Bulgar tentang pelayanan Polres Bulgar. Jadi memang dari awal itu, dari tahun 2023 kita tetap benahi pelayanan untuk SKCK. Kebetulan saya Kapur Yanmen, Polres SKCK yang menangani tentang SKCK. Jadi mulai tahun 2023 kita tetap berinovasi untuk kenyamanan kepada masyarakat untuk pelayanan SIM. Mulai dari kemarin seperti yang dibilang Bapak tadi, dari ruangan terbuka menjadi ruang tertutup, kita buat nyaman, ada ruang baca, ruang nonton, dan segalanya, dan tempat taktasi juga kita siapkan. Jadi tadi ada permohonan juga dari adik kita mahasiswa untuk mahasiswi. Nah, untuk supaya dibuatkan antrian online. Jadi Bapak Ibu, memang untuk pelayanan SKTK ini kita sudah semaksimal mungkin kita buatkan seperti itu, kita layani. Jadi memang kebetulan untuk pelayanan SIM antara SKTK Bapak Ibu, SKTK antara 10 sampai 20 orang per harinya. Jadi kita sudah siapkan itu ruangan itu untuk 20 orang mungkin, dan memang kebetulan juga tempat juga tidak memadai, tapi dengan lokasi yang sekecil itu kita sudah buat seperti nyaman. Dan untuk pelayanan SIM juga itu antara 10, 5, 10 atau 20 orang. Dan pada saat-saat tertentu seperti saat-saat seperti ini, itu ada saat-saat yang orang nanti pelayanan itu membludak, mau sampai ratusan orang, Pak. Memang untuk tempat itu memang ya tidak memadai. Jadi kalau kita buat tadi memang baik materi, kita buat juga antrian itu, ya apa juga gunanya kita buat antrian seperti itu, tapi nanti kita tentu juga seperti apa. Namun seperti itu Bapak Ibu, kalau untuk antrian itu bagaimana untuk mempercepat masyarakat itu kan kita sudah ada pelayanan online. Jadi bisa nanti di Super App. Jadi kita bisa mendaftarkan di situ Bapak Ibu. Kita tidak perlu antri, kita datang, kita isi di sini aplikasi. Namun kita hanya antar berkasnya, terus nanti kita proses. Jadi kita tidak perlu antri juga di situ. Tapi dia daftarkan di daftar Super App. Jadi dia daftar SIM-nya di situ. Jadi mungkin itu untuk apa? Kalau untuk antrian nanti kan kita buat juga antrian juga. Untuk apa juga kita buat antri, tapi kan bisa dia isi tadi, dia isi secara online. Namun berkas yang sudah disiapkan itu, persyaratan itu dia cuma antarkan itu aja. Demikian pilih. Terus itu juga tadi
dari Bapak tadi yang online sudah terjawab juga di situ. Terus tadi untuk kompensasi tadi apa tadi itu kita sudah buatkan inovasi-inovasi tadi saya bilang tadi, seperti saya sampaikan tadi itu untuk pembayaran, untuk menghilangkan juga kita ada anggota-anggota yang mungkin ada mau minta penambahan atau segala macam. Kita kan sudah buat di situ tarifnya sesuai dengan Perpol nomor 76 itu tarifnya 30.000 dan tidak bisa ditambah. Terus tadi sudah buatkan secara kris, pembayaran secara kris, mungkin ada tidak beruang kontan. Jadi pembayaran kris kita Pak juga Bapak, kita juga membantu juga Bank Indonesia pihak perbankan untuk peredaran uang kontan itu. Jadi kita buatkan kris seperti kris. Dan juga dari pihak Bank Indonesia juga ada memberikan bantuan juga atau berupa souvenir. Jadi kalau Anda pembayaran pakai kris, kita berikan souvenir. Jadi seperti Bapak bilang tadi, Aqua tadi mungkin yang apa? Itu tetap kita sediakan Bapak. Cuma kebetulan waktu Bapak ke situ mungkin kebetulan habis Bapak. Kita kemungkinan tidak kontrol pada waktu itu kita tidak kontrol mungkin kebetulan habis. Kenapa? Karena membludak Bapak. Jadi membludak seperti itu. Mungkin Aqua itu pas habis Bapak datang ke situ kan. Ini Bapak. Jadi kita siapkan, snacknya juga kita siapkan, terus souvenir juga untuk pembayaran kris itu kita siapkan Pak. Jadi itu saja mungkin saya rasa dari pertanyaan semua sudah terjawab mungkin. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk saran masukan pada kami tentang pelayanan SIM di ruang tunggu. Jadi kami pun selama ini memang sudah berupaya agar masyarakat nyaman, aman dan bisa nanti untuk penerbitan SIM yang akan keluar. Memang upaya kami rencana mau diperbesar, cuman tempatnya tidak memadai lagi. Jadi kami nanti coba konsultasi juga ke tiap laka. Di situ kan ada unit laka juga. Ada untuk ruang tunggunya, mana tahu nanti bisa kita gunakan juga untuk pelayanan ruang antrian. Nanti mudah-mudahan bisa kita perbaiki dan kita tambah kapasitasnya. Itu aja untuk dari kami. Terima kasih. Ada tambahan nih dari adik apa mahasiswa yang lain? Udah? Odin? Cukup? Pak Idin? Ini? Baik. Nah Pak, konsultasi kita, diskusi kita, Bapak menyampaikan untuk kita sudah berbuat di tahun 2024, tapi ada saran, ada masukan juga kepada kita, kepada Pak Kasat Intertam, Kasat Atas, SPKT untuk kita rencanakan di tahun 2025 sosialisasi kris itu sebenarnya sudah berjalan oleh Babin Kamtibmas di kelurahan, kemudian Super APP itu sebenarnya masyarakat bukan dipaksa untuk mendonor, tapi itu udah antrian. Bisa Jadi langsung dari Super APP itu langsung di situ sudah mendaftar, sudah termasuk terdata, langsung connect di SKCK yang ada di sini. Itu kebetulan program ini program dari Mabes. Jadi aplikasi itu untuk memudahkan sebenarnya, untuk memudahkan masyarakat, cuma hanya saja mungkin sosialisasi dan penyampaiannya yang belum pas. Padahal itu untuk antri di sana, jadi karena belum paham. Nanti diberikan lagi sosialisasi tentang Super APP bisa mendaftar secara online ya.
evaluasi dan tentunya nanti akan kami bahas kembali, kami sampaikan kepada pimpinan bahwa kita bicara dari hati ke hati untuk kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sibolga. Oi sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.